Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Aulia, NIM 23510030111186, kelas P, nomor absen 02, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai limbah tebu sebagai bioenergi berkelanjutan. Indonesia merupakan negara agraris, di mana pada tahun 2018 Indonesia dinobatkan menjadi negara produsen tebu terbesar ke-12 di dunia karena mencapai produksi sebesar 2,2 juta ton per tahun, di mana hampir 50% produksi tebu nasional disuplai oleh Provinsi Jawa Timur dengan total produksi tahunan mencapai 1,1 juta ton dengan sisa dipenuhi oleh 9 provinsi yang mayoritasnya adalah Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatera, dan sebagian Pulau Sulawesi. Dari segi komposisi, tebu sebagai bahan baku utama dan bahan tambahan mampu menghasilkan berbagai produk bernilai jual tinggi di bidang pertanian, bioteknologi, industri makanan, obat-obatan, kertas, yaitu pulp and paper, serta bahan baku material gedung. Semua proses manufaktur tersebut secara tidak langsung akan menghasilkan limbah tebu, yang mana dengan kemajuan teknologi, limbah tebu dapat dimanfaatkan sebagai berbagai macam produk dengan nilai jual tinggi. Salah satunya ialah jenis bioenergi. Banyaknya limbah dari sisa produksi yang harus diupayakan untuk diolah menjadi produk lain yang lebih bermanfaat. Pengolahan limbah tersebut sebagai bahan bioenergi dilakukan untuk meminimalisir limbah yang diakibatkan dari produksi tebu yang terus berjalan. Bioenergi yang dihasilkan nantinya akan dijadikan sebagai produk pembangkit listrik atau panas, bahan bakar transportasi, maupun substrat untuk bahan kimia. Pengolahan limbah tersebut, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengkonveksi limbah menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Yang pertama ialah konveksi fisik mekanik berupa desifikasi atau pemadatan. Pemadatan dilakukan di mana tebu atau ampas tebu dipadatkan dengan ukuran tertentu sebagai sumber bahan bakar padat atau sebagai langkah pre-treatment sebagai dilakukannya proses konveksi lainnya. Yang kedua ialah proses pirolisis, adalah dekomposisi termal bahan organik tanpa adanya keberadaan oksigen baik secara penuh atau sebagian. Terjadi pada temperatur tinggi antara 300 sampai 800 derajat Celcius. Pirolisis pada limbah tebu akan menghasilkan produk yang mudah menguap, terutama terdiri dari CH6, H2, CO, dan CO2, serta juga residu non-volatil yang kaya karbon, arang, dan biominyak yang dapat diaplikasikan untuk bahan bakar maupun bahan kimia dengan kualitas produk hasil pirolisis bergantung pada jenis reaktor, katalis, dan karakter proses. Ketiga, ialah proses gasifikasi yang merupakan konveksi termal dari limbah tebu yang mengandung karbon menjadi syngas. Syngas atau synthetic gas adalah gas berenergi yang tersusun atas karbon dioksida, hidrogen, karbon dioksida, dan metana. Pada proses gasifikasi, temperatur dan tekanan operasi yang digunakan adalah antara 800 sampai 1800 derajat Celcius dan lebih dari 1 atm. Komposisi dan kualitas syngas dipengaruhi oleh komposisi bahan baku, jenis reaktor gasifikasi, agen gasifikasi, stoikiometri, temperatur, tekanan, dan ada atau tidaknya katalis. Selain itu, gas yang nantinya akan dihasilkan dalam proses gasifikasi akan diubah menjadi bahan bakar cair sebagai hidrokarbon cair melalui konveksi Fischer-Tropsch atau temperatur dan tekanan antara 200 sampai 500 derajat Celcius dan 25 sampai 60 bar. Keseluruhan proses gasifikasi terjadi di dalam reaktor gasifikasi yang dikenal dengan gasifer. Gasifer merupakan istilah untuk reaktor yang memproduksi gas produser dengan cara pembakaran tidak sempurna atau oksidasi sebagian bahan bakar biomasa pada temperatur sekitar 1000 derajat Celcius. Di dalam gasifer ini akan terjadi proses pemanasan sampai temperatur reaksi tertentu dan selanjutnya bahan bakar tersebut akan melalui proses pembakaran dengan reaksi terhadap oksigen untuk kemudian dihasilkan gas yang mampu berkarbon dan sisa hasil pembakaran lainnya. Umumnya, gasifikasi terdiri dari 4 proses, yakni proses pemaringan, pirolisis, reduksi, dan oksidasi dengan temperatur masing-masing. Dari proses konveksi yang telah saya paparkan, akan menghasilkan peluang pengembangan bioenergi dari limbah tebu secara lebih luas. Nantinya, bioetanol yang dihasilkan dari limbah tebu dapat menjadi alternatif dalam mengurangi permasalahan emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Selain itu, di masa depan, inovasi akan terus digencarkan untuk pemanfaatan limbah tebu sebagai penghasil bioil dari pirolisis sebagai bahan bakar biojet untuk keperluan transportasi udara dan laut. Pemaparan yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.